Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi. pagi, Bu. Pagi, Ibu. Oh, anak-anak Ibu hari ini cerah-cerah sekali ya semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Apa ada yang tidak masuk? Semuanya masuk semua, Ibu. Masuk semua, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Lengkap, Bu. Nah, kalian kan ini lagi musim pancaroba ya. Jadi kalian ini harus menjaga kesehatan ya, agar kalian tetap sehat, kuat, dan semangat. Baik, Ibu. Nah, jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya dibuka dengan hal yang baik. Nah, untuk Aryadi selaku ketua kelas, tolong pimpin temannya berdoa dulu ya. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Aryadi. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Terakhir kan kita belajar tentang termokimia. Ada yang tahu kita bakal belajar apa hari ini? Belum tahu, Bu. Belajar. Wah, kalian ini pasti tidak membuka buku ya. Jadi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur golongan utama. Jadi udah tahu ya apa yang mau kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelum itu, memulai materi, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Kalian semua pasti tahu balon kan? Balon tiup. Nah, kalian pasti pas kecil pernah tuh beli balon tiup yang di abang-abang. Tapi kalian juga pasti pernah juga kan untuk meniup balon sendiri. Benar tidak? Iya, Bu. Pernah, Bu. Benar. Pernah, Bu. Pernah. Pernah ya semuanya. Lalu Aryadi, apakah kamu tahu perbedaan dari balon yang kamu tiup sendiri sama balon yang kamu beli? Apa perbedaan yang kamu rasakan? Ada yang masih ingat nggak? Coba Aryadi tolong sampaikan pendapatnya. Kalau misalkan balon yang kita tiup sendiri, itu kan kita ngeluarin tenaga, Bu. Ya. Iya. Jadi, kita nggak usah capek. Nah, kalau yang kita beli, itu kita nggak usah ngeluarin tenaga, Bu. Jadi, kita juga nggak perlu niup-niup gitu. Jadi, nggak capek juga. Nah, terus biasanya kalau yang balon kita tiup itu susah terbang ya, Bu? Ya, benar. Apa yang diucapkan Aryadi ini hampir benar ya. Jadi ada perbedaan antara balon yang kita tiup sendiri dengan yang kita beli di abang-abang. Di mana balon yang kita tiup sendiri ini kan biasanya susah terbang dikarenakan dia berasal dari oksigen kita. Sedangkan balon yang kita beli di abang-abang ini, kalian pasti tahu kan ada batu yang ngikat di bawahnya yang sebagai pengikat balonnya ini. Nah, fungsinya ini agar menahan balon tidak terbang. Sedangkan jika batu tersebut, kalian pasti tahu kan balon ini bakal terbang bebas dengan sangat tinggi. Nah, kalau balon yang ditiup sendiri itu berasal dari oksigen kita, menurut kalian apa penyebab balon yang kita beli di abang-abang dapat terbang dengan sangat tinggi? Apa gas yang terkandung di balon tersebut? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Iya, Gas Riyadi. oksigen, Iya. gas oksigen bukan, Bu? Mungkin ada temennya yang bisa melengkapi. Saya, Bu. Iya, Hilwa. Gas helium bukan, Bu? Iya, betul sekali. Jadi Aryadi, di dalam gas yang dibeli di abang-abang itu gas helium ya, bukan gas oksigen. Jadi agar balon udara ini bisa terbang tinggi, maka diperlukan gas helium yang merupakan salah satu jenis gas mulia. Dikarenakan kepadatan yang rendah, si gas helium inilah yang banyak digunakan untuk mengisi balon sehingga balon tersebut bisa terbang. Nah, sekali lagi Ibu mau tanya, kalian sering sikat gigi? Apa ada yang malas sikat gigi? Saya sehari 5 kali, Bu. Waduh, sangat Banyak rajin ya Aryadi Iya, ini. Bu. Nah, pasti Aryadi tahu nih karena udah sering banget sikat gigi. Jadi pernah terlintas nggak kandungan apa yang terdapat pada pasta gigi tersebut?
Eh, saya pernah baca sih Bu dari kemasannya gitu, Iya. tapi magnesium ya Bu ya adanya. Iya, betul. Betul sekali. Wah, berarti Aryadi mempunyai ingatan yang sangat bagus ya. Jadi memang salah satu kandungan pada pasta gigi ini adalah magnesium. Kita ketahui magnesium sendiri kan merupakan salah satu unsur kimia yang termasuk dalam jenis alkali tanah. Di mana kegunaan magnesium ini pada pasta gigi yaitu untuk mengurangi asam yang terdapat di dalam mulut yang dapat menyebabkan kerusakan pada gigi. Nah, tadi kan Ibu nyebut tentang alkali tanah nih. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi hari ini. Cerdas sekali ya semuanya ini. Jadi gimana nih? Itu baru pemanasan. Gimana, masih pada semangat belum nih? Harus dong ya, karena kan masih Semangat, pagi, Semangat, harus semangat pagi. Sepertinya pada semangat-semangat ya. semangat Ibu Pak. jadi antusias ini. Tapi sebelum itu, untuk meningkatkan semangat kalian, Ibu ada motivasi dari Nelson Mandela, yaitu di mana beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah cara yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi kalian harus belajar dengan semangat dan dijaga selalu ya semangatnya. Ibu, maaf. Berarti saya bisa menjadi Nelson Mandela juga ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Kita semua bisa menjadi seperti Nelson Mandela. Jadi kalian harus semangat-semangat ya. Baik, sepertinya karena kalian sudah antusias, Ibu akan izin share screen dulu ya untuk materi hari ini. Baik, Baik, Bu. Ibu. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah unsur-unsur golongan utama. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kelimpahan unsur-unsur golongan utama di alam melalui temuannya dalam internet maupun dari buku. Kemudian, peserta didik ini dapat mengidentifikasi produk yang mengandung unsur-unsur golongan utama di alam. Kemudian yang terakhir, peserta didik ini dapat mengidentifikasi keberadaan unsur-unsur golongan utama yang ada di alam, terutama di Indonesia. Nah, ini Ibu tadi udah sempat bahas kan yang tentang balon dan juga pasta gigi. Materi yang akan kita bahas pada hari ini ada 4, ada gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Nah, topik yang pertama yang akan Ibu bahas adalah golongan gas mulia. Ada yang tahu golongan gas mulia ini terletak di periode keberapa, golongan keberapa? Apakah ada yang bisa jawab? Iya, Riyadi. 8A ya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya, Ibu. Iya, Hilwa. Jadi golongan utama ada di golongan 1 sampai 8A, Bu. Dari golongan 1 hingga 8A ya? Baik. Iya. Kemudian kita lihat dulu ya untuk slide selanjutnya. Nah, sebenarnya benar yang tadi diucapkan oleh Hilwa, golongan utama itu terletak di golongan 1A hingga golongan 8A. Namun untuk gas mulia ini benar yang dikatakan Aryadi, di mana terletak pada golongan 8A. Jadi perlu dibedakan ya, di mana golongan utama dan golongan gas mulia. Jadi ini gas mulia, sedangkan dari semua golongan ini adalah golongan utama. Next. Jadi gas mulia ini memiliki sifat kimia dan sifat fisikanya, di mana sifat kimia dari golongan utama yang pertama, konfigurasi elektron gas mulia ini yang paling stabil sehingga sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Kemudian makin besar atom dalam satu golongan gas mulia ini, jari-jari atomnya akan semakin besar. Serta dari atas ke bawah, harga potensial ionisasinya juga semakin kecil, serta kebalikannya, makin ke bawah terdapat semakin besar kenaikan titik leleh dan titik didihnya. Kemudian ada sifat fisikanya, di mana di golongan gas mulia ini memiliki ciri-ciri tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. Serta gas mulia ini tergolong dalam gas monoatomik yang bersifat nonpolar dengan memiliki titik cair rendah karena memiliki gaya London antar molekulnya sebanding dengan massa molekulnya. Ini adalah kelimpahan dari gas mulia yang terdapat di dunia. Yang pertama,
gas mulia pada sistem periodik ini terdapat pada sisi paling kanan, seperti yang dikatakan Aryadi tadi, di mana terdiri atas unsur-unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kemudian unsur-unsur gas mulia ini di alam terdapat sebagai unsur yang bebas. Kemudian fakta menunjukkan ini bahwa gas mulia termasuk dalam salah satu golongan yang suka bereaksi dengan unsur lain. Dikarenakan susunan elektron gas mulia ini telah stabil, yaitu memiliki 8 elektron valensi atau oktet, kecuali helium ya, karena dia memiliki 2 elektron valensi yang disebut dengan duplet. Next. Nah, ini adalah pemanfaatan dari gas mulia. Yang pertama helium. Tadi udah disinggung pertama kali, di mana pengisi balon gas ini merupakan dari helium. Kemudian selain itu, si helium ini apabila dalam bentuk cair digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Kemudian apabila helium dicampurkan dengan 20% oksigen, maka digunakan untuk pernafasan para penyelam. Kemudian ada neon yang digunakan sebagai pengisi lampu reclaim yang memberikan warna merah ketika dialiri listrik, dan juga sebagai campuran neon helium yang digunakan sebagai laser. Kemudian ada argon. Di sini argon ini banyak sekali di atmosfer, di mana di sini berfungsi untuk membuat atmosfer inert dalam pengelasan logam titanium, serta sebagai pengisi bola lampu pijar karena tidak bereaksi dengan kawat wolfram pada bumi. Jadi bisa tolong di-unmute. Ibu sedang menjelaskan ya. Jaga kesehatan ya, Riyadi. Siap, Bu. Iya. Selanjutnya adalah kripton, di mana di sini sebagai pengisi lampu reclaim atau landasan pesawat. Kemudian ada xenon sebagai pengisi lampu reclaim juga, sama seperti kripton. Dan juga yang terakhir ada radon yang berfungsi untuk sistem peringatan gempa atau radar. RN ini pada bebatuan dijadikan sebagai indikator adanya gempa bumi. Jadi perlu kalian ingat ya untuk pemanfaatannya ini. Selanjutnya adalah golongan halogen. Sama seperti tadi, Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menunjukkan di mana letak golongan halogen? Saya, ada yang tahu? Ya, Riyadi. Ada di golongan 7, Bu. Golongan 7, bisa sebutkan golongan 7 itu apa aja, Riyadi? Golongan 7 itu ada fluor, Ya. ada klorin, Iya. ada bromin, ada yodium, dan ada astatin, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi golongan halogen ini ada di golongan 7. Kemudian Ibu next. Nah, di halogen ini juga memiliki sifat kimia dan juga sifat fisikanya. Yang pertama itu, si unsur halogen ini terdapat sebagai molekul diatomik, seperti yang tadi disebutkan Aryadi, yang terdiri dari fluor, seperti itu, jadi kayak F2, I2, B2, Cl2, seperti itu ya, yang molekul diatomik. Kemudian, golongan halogen ini bersifat oksidator, di mana sifat oksidatornya ini, jika ke bawah, dari atas ke bawah ini akan semakin berkurang, sehingga unsur halogennya ini hanya mampu mengoksidasi unsur di bawahnya saja. Seperti fluor yang bisa mengoksidasi unsur Cl karena Cl ada di bawahnya F, tapi tidak bisa sebaliknya, Cl tidak bisa untuk mengoksidasi unsur F, seperti itu ya. Kemudian bilangan oksidasinya ini bermacam-macam, tidak cuman plus 2 atau plus 1 seperti itu. Kemudian si golongan halogen ini dapat bereaksi dengan logam untuk membentuk garam dan bereaksi dengan basa kuat. Kemudian untuk sifat fisikanya ini, titik didih relatif dari golongan halogen ini sangat rendah dikarenakan memiliki gaya van der Waals antar molekulnya. Kemudian si fluorin ini termasuk gas kuning muda, untuk klorin ini sebagai gas hijau muda, bromin sebagai zat cair merah kecoklatan, dan iodin padat sebagai ungu muda. Kemudian kelarutan dalam air ini pada golongan halogen berkurang dari F ke E. Jadi semakin ke bawah kelarutannya semakin berkurang. Kemudian iodin ini bakal larut dalam kalium iodin.
Kemudian kerapatan dari satu golongan ini akan bertambah dari fluorin ke astatin. Ini merupakan kelimpahan dari unsur halogen, di mana yang pertama fluorin ini terdapat dalam mineral fluorit atau CaF2, dalam kriolit Na3AlF6, dan dalam fluorapatit, yaitu CaF2 3Ca3PO42. Nah, kemudian unsur klor ini terdapat dalam bentuk klorida. Sedangkan untuk brom, di alam ini terdapat dalam bentuk bromida, di mana biasanya ini terkandung pada air laut, di mana air laut yang mengandung bromida ini sebagai senyawa MgBr2. Kemudian unsur iod ini terdapat dalam bentuk iodida yang terdapat dalam air laut juga, yang ditemukan sebagai iodat, yaitu IO3- yang bercampur dengan sendawa Chili, yaitu NaNO3. Kemudian untuk terakhir adalah unsur astatin yang tidak terdapat di alam dikarenakan terbentuk dari radioaktif dalam waktu paro yang relatif pendek. Kemudian ini adalah pemanfaatan dari unsur halogen. Yang pertama dari fluorin. Fluorin ini digunakan sebagai pendingin pada AC, pasti kalian tahu ya, CFC. Terus dia sebagai polimer CF2 atau teflon yang digunakan sebagai anti lengket pada wajan atau apapun itu. Kemudian senyawa fluorin, yaitu senyawa fluorida ini digunakan untuk pasta gigi. Nah, jadi kan tadi pasta gigi yang telah disebutkan jadi kan magnesium. Nah, selain magnesium, pasta gigi juga mengandung fluorida. Kemudian untuk klorin, dia ini mensintesa senyawa-senyawa kimia seperti plastik. Kemudian terdapat juga senyawa CaClO2 kaporit yang digunakan untuk desinfektan pada air minum dan kolam renang. Kemudian senyawa klorin yaitu salah satunya NaClO yang digunakan sebagai pengelantang. Kemudian ada NaCl, ini sudah umum banget sebagai garam dapur. Nah, garam dapur ini sebagai cairan infus, terus bisa juga untuk mensintesis soda api, soda kue, soda abu, dan berbagai senyawa lainnya. Kemudian ada senyawa KCl yang digunakan untuk campuran dalam pestisida dan ada DDT untuk insektisida. Kemudian untuk unsur sibromin, dia digunakan untuk sintesis senyawa-senyawa karbon serta senyawa AgBr-nya digunakan dalam sinar X. Unsur yang terakhir adalah iodin, di mana iodin ini digunakan untuk membuat filter polarisasi pada kacamata hitam. Kemudian apabila iodin dilarutkan dalam alkohol ini berguna untuk antiseptik, dan juga senyawa iodin seperti NaI, NaIO3, Ki, dan KiO3 ini untuk membentuk garam beriodium untuk mencegah penyakit gondok. Nah, kemudian untuk topik yang ketiga adalah golongan alkali. Ada yang bisa memberitahu golongan alkali itu terletak di daerah mana? Ada yang bisa menunjukkan? Izin menjawab, Bu. Iya, Hilwa. Ada di golongan 1A, Bu, alkali. Ini ya, Hilwa ya? Iya, Ibu. Iya. Terima kasih ya, Hilwa. Benar yang dikatakan Hilwa. Jadi si golongan alkali ini terletak di golongan 1A. Nah, sifat kimia dari golongan alkali ini, yang pertama, logam-logam alkali ini bersifat reduktor kuat, yaitu berarti dapat bereaksi dengan halogen, hidrogen, belerang, dan juga fosfor. Kemudian, si alkali ini dapat bereaksi dengan air membentuk basa dan juga gas hidrogen. Kemudian sifat basa dari golongan alkali ini, apabila dari atas ke bawah ini akan semakin kuat. Jadi dari hidrogen Li, NaK, Rb, Cs, dan Fr ini akan semakin kuat, akan semakin basa apabila semakin ke bawah. Kemudian untuk litium dalam golongan alkali ini dapat bereaksi dengan nitrogen pada suhu biasa, sedangkan untuk alkali lainnya dapat bereaksi dengan nitrogen pada suhu tinggi. Jadi yang ini perlu kalian catat ya untuk perbedaannya. Kemudian untuk sifat fisikanya, logam alkali ini bersifat lunak, dan juga jika dibersihkan akan berwarna putih mengkilap. Namun untuk Na sendiri dia akan berwarna pink. Kemudian
golongan alkali ini termasuk dalam penghantar panas dan listrik yang baik atau yang disebut dengan konduktor. Ini merupakan kelimpahan alkali di dunia. Yang pertama adalah litium, yaitu sebagai mineral silikat, spodumen atau LiAlSiO3, dan lepidolit atau Li2Al2SiO3, 3FeOH2. Kemudian ada natrium sebagai NaCl yang banyak terdapat dalam air laut, terdapat dalam borak, terdapat dalam trona, dan juga mirabilit. Kemudian ada kalium di sini sebagai silfit, silvinit, atau campuran KCl dan NaCl, dan juga sebagai karnalit. Kemudian ada rubidium sebagai pengotor dalam lepidolit, ada cesium sebagai polusit, dan juga terakhir ada francium yang dimana kelimpahannya ini sangat sedikit sekali karena berasal dari peluruhan aktinium atau Ac yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang selama 21,8 menit. Nah, ini adalah pemanfaat dari golongan alkali. Yang pertama adalah litium yang digunakan untuk baterai smartphone, laptop, dan juga lain-lainnya. Kemudian juga litium yang apabila dipadukan dengan Mg dan Al dimanfaatkan untuk komponen pesawat terbang. Kemudian ada natrium, di mana si uap Na ini digunakan pada lampu jalanan untuk memberikan warna kuning. Kemudian ada natrium, jadi di dalam tubuh kita ini juga ada natrium yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh untuk menjaga tekanan darah. Kemudian senyawa terakhir adalah NaOH yang digunakan untuk membuat sabun, krayon, dan juga kertas. Kemudian untuk unsur kalium ini sama seperti natrium, kalium terdapat dalam tubuh yang berfungsi untuk membantu meredakan tegangan di dinding pembuluh darah untuk mencegah penyempitan pembuluh arteri. Selain itu, kalium juga berfungsi untuk sebagai pupuk NPK dan senyawa ini untuk pembuatan kembang api. Kemudian ada unsur rubidium yang digunakan sebagai osilator untuk aplikasi di navigasi dan komunikasi militer, dan juga sebagai getter dalam tabung-tabung vakum dan sebagai komponen fotosel. Dan terakhir adalah unsur cesium yang digunakan pada sel fotolistrik dan juga sebagai standar satuan detik pada jam atau menit. Nah, untuk yang terakhir ini adalah golongan alkali tanah. Sama seperti tadi, Ibu ingin bertanya, ada yang bisa menunjukkan golongan alkali ada di mana dan apa saja unsur-unsurnya? Logam alkali tanah ada di kolom 2 pada tabel periode, Bu. Ini ya, Hilwa? Iya, unsur alkali tanah menempati itu, Bu, golongan 2A. Apa ada penjelasan lain, Hilwa? Atau teman-temannya ada yang bisa membantu untuk menambahkan penjelasan Hilwa? Saya mau sedikit menambahkan, Bu. Iya, Riyadi. Jadi logam alkali tanah ini unsur-unsurnya memiliki sifat yang sangat mirip, Bu. Mereka semua itu logam yang berkilau, putih keperakan, dan juga agak reaktif pada suhu dan tekanan standar, Bu. Baik, betul sekali ya jawaban kalian. Bentar, Ibu lanjut dulu. Jadi benar apa yang dikatakan Aryadi dan juga Hilwa, di mana logam alkali tanah ini terdapat di golongan 2A yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan juga radium, di mana memiliki sifat yang sangat mirip, yaitu yang pertama bersifat reduktor kuat, yang meskipun tidak sekuat dengan golongan alkali, namun alkali tanah ini termasuk dalam reduktor kuat. Kemudian, alkali tanah ini dapat bereaksi dengan halogen, nitrogen, belerang, dan karbon, dan juga dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan basa dan gas hidrogen. Kemudian, kelarutan hidroksidanya ini apabila ke bawah semakin besar, sedangkan untuk kelarutan garam, sulfat, karbonat, kromat ini akan semakin kecil. Kemudian untuk sifat fisikanya ini, yang pertama, golongan alkali tanah relatif lunak, tetapi lebih keras dibanding dengan logam natrium dan kalium, lalu barium yang bersifat keras seperti logam timbal. Kemudian golongan alkali tanah ini akan berwarna perak mengkilat dan termasuk penghantar listrik atau konduktor yang baik serta memiliki titik didih yang tinggi, di mana dari Li ke Cs akan semakin ke bawah akan semakin tinggi.
Ini adalah kelimpahan alkali tanah. Yang pertama ada dari unsur berilium sebagai beril dan phenakit, untuk magnesium sebagai dolomit, magnesit, kieserit, karnalit, krisotil, dan juga mika K+. Kemudian untuk kalsium sebagai batu kapur, sebagai gips, sebagai fluoropatit, dan juga fluorid. Untuk unsur strontium sebagai selesit dan juga stronsianit. Untuk barium sendiri sebagai barit dan witerit, dan untuk radium ini hanya sedikit sekali terdapat di alam karena merupakan peluruhan dari pitchblende atau uranit atau U3O8. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan salah satu video yang bisa kalian tonton. Herlina kawin, Robi CS frustasi. Beli mangga cari istri kaya, pagi-pagi rambutan. Benar Alia gadis Indonesia tulen, ceria sikapnya gembira, senang pemberani. Nikahnya panas asli sebabnya biduan, oke sibuk sendiri tembakin pocong. Fans klub baru ingin atraksi heboh, nenek Aryo kerasukan chef Renata. Hey Lina, kau rebut calon suami Franda, bener mengganggu canda Sri Baginda Raja. Banyak alasan ganti info timeline, cukup sigap gempur sandiwara pembual. Nekat pria asal sebut bisnisnya, orang Sunda seneng tempe polos. Fandi celingukan baru ingat heboh negara Argentina karena senang Ronaldo. Itulah cerita tabel periodik, mudah dimengerti tapi mendidik. Tak ada lagi alasan malas menghafal, ayo nyanyikan lagi jika kau masih gagal. Nah, Ibu mau tanya, apa pendapat kalian tentang video tersebut? Mungkin Aryadi ingin mengungkapkan. Saya agak sedikit takut, Bu, tadi. Iya. Tadi soalnya ada pocongnya ya, Bu. Iya, itu untuk menghibur juga, termasuk menghibur gitu. Tanggapan Aryadi gimana tentang video tersebut? Lucu, Bu, lagunya. Lucu. Kemudian Iya. untuk isi pesan dari lagunya itu, apakah ada yang tahu apa? Untuk menghafalkan tabel periodik, Bu. Iya, betul. Ada yang ingin menambahkan? Apakah Hilwa ingin menambahkan tanggapan dari Aryadi? Untuk memudahkan kita dalam mengenali, tidak hanya menghafal tapi juga mengenali unsur-unsur, Ibu. Iya, betul. Jadi tujuan Ibu memberikan itu adalah, kan tadi kalian lihat sendiri ya, tabel periodik amat sangat banyak. Jadi Ibu berikan video tersebut untuk mempermudah kalian menghafal, karena nantinya ini sangat amat perlu apabila kalian seperti ingin melanjutkan ke perkuliahan tentang kimia. Jadi ini sangat amat diperlukan. Kalian mengerti sampai saat ini? Paham, Bu. Mengerti, Bu. Paham, Bu. Bagus. Kemudian Ibu masih ada lagi. Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi Ibu mau nanya sekali lagi, apakah semuanya paham atau masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah merasa pusing? Sebelum Ibu lanjutkan. Kalau saya sudah paham, Bu. Alhamdulillah.
Semoga semuanya juga paham ya. Jadi selanjutnya adalah melakukan diskusi. Jadi di sini Ibu meminta kalian untuk membentuk kelompok seperti yang telah dibuat oleh ketua kelas kalian pada awal semester, di mana kalian ditugaskan untuk mendiskusikan seperti yang ada di sini, di mana unsur apa yang terdapat dalam baterai dan tolong dijelaskan, serta unsur apa yang terkandung dalam lampu tabung yang salah satunya digunakan untuk penerangan jalan raya. Mungkin untuk kalian yang memahami apa yang materi Ibu sampaikan sebelumnya akan bisa menjawab ini dengan mudah, namun Ibu meminta kalian untuk mencari penjelasannya, baik itu dalam buku ataupun internet. Diskusi ini Ibu berikan selama 15 menit. Silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Baik, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang masih belum paham terkait penjelasan dari teman kalian di diskusi ini? Tidak ada, berarti semuanya paham ya? Paham, Bu. Paham Bu saya. Baik, kalau gitu Ibu ingin bertanya ke kalian. Unsur halogen tadi kan sifat kimia salah satunya bersifat oksidator ya. Nah, ada yang bisa nggak jelasin gimana sifat oksidator pada golongan tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Iya, Hilwa. Jadi sifat oksidator ini ke bawah semakin berkurang, sehingga unsur halogennya hanya mampu mengoksidasi unsur di bawahnya. Iya, betul sekali apa yang dijelaskan Hilwa. Mari kita beri applause dulu untuk Hilwa. Nah, untuk kalian apakah ada yang ingin bertanya atau sudah sangat amat jelas? Kalau dari saya belum ada, Bu. Baik, untuk yang lainnya? Alhamdulillah ya, mungkin pembelajaran kita sampai hari ini aja, namun sebelum menutup, Ibu akan sedikit mereview materi pada hari ini. Di mana yang pertama, tadi kita mempelajari beberapa golongan utama. Yang pertama adalah golongan mulia, di mana golongan gas mulia ini terdapat pada golongan 8A, kemudian ada unsur-unsur halogen terdapat dalam periode golongan 7A, kemudian ada alkali yang terdapat pada golongan 1A, serta alkali tanah yang terdapat pada golongan 2A. Jadi, sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, kita masih akan mempelajari materi yang sama, namun dengan topik yang berbeda, yaitu reaksi kimia dari masing-masing unsur golongan utama. Nah, untuk mempersiapkan materi selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk membaca-baca ya, segala materi yang terdapat dalam buku atau internet, sehingga kalian bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Oke, baik anak-anak, mungkin kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.